Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Nurul Sana dengan NIM 17076230003 dari program studi Pendidikan Bisnis Universitas Laguna Jakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Halidia Nursania dengan NIM 17076230024 Prodi Pendidikan Bisnis. Halo semua, perkenalkan nama saya Nashwa Amira Anindita dengan NIM 17076230027 dari Program Studi Pendidikan Bisnis. Kenalkan, nama saya Pristianti Adelia Putri dengan NIM 17076230008. Fairmont Hotels and Resorts merupakan salah satu jaringan hotel dan resort kelas dunia dengan lebih dari 70 properti di berbagai lokasi, dengan kekuatan yang signifikan di Kanada. Perusahaan ini berasal dari gabungan dua bisnis hotel pada akhir abad ke-19, yaitu Canadian Pacific Limited yang memiliki Canadian Pacific Hotels and Resort dan juga Fairmont Hotels. Pada tahun 1999, Canadian Pacific Hotels membeli mayoritas saham Fairmont Hotels, dan kemudian pada tahun 2001, Canadian Pacific Hotels mengubah seluruh portofolio hotelnya dengan nama Fairmont Hotels and Resort. Sejak tahun 2015, perusahaan ini telah bergabung dengan Accor Hotel Group, memperluas akses Fairmont Hotel dan Resto ke pasar utama Amerika Serikat. Fairmont juga telah bermitra dengan WWF Climate Savers dan memiliki komitmen untuk mengurangi emisi CO2. Operasional sebesar 20% pada tahun 2006. Fairmont Hotel and Resort merupakan jaringan hotel mewah global yang terkenal dengan layanan berkualitas dan desain elegan. Perusahaan ini menyediakan hotel dan resort yang terkenal di berbagai lokasi, mulai dari Austin hingga Zimbabwe. Fairmont menawarkan pengalaman penginapan premium di destinasi bergengsi di seluruh dunia dengan fokus utamanya menawarkan pengalaman yang berkesan kepada para tamu. Selain itu, hotel ini juga menawarkan fasilitas untuk berbagai acara seperti pernikahan, reuni perusahaan, dan acara lainnya. Fasilitasnya meliputi kamar mewah, restoran berkualitas, spa, dan layanan pelanggan yang sangat baik. Sejak tahun 1921, Fairmont juga telah menyediakan fasilitas untuk produksi film dan menjadi lokasi syuting. Mereka juga telah menjadi tuan rumah untuk berbagai tamu terkemuka, termasuk Presiden Amerika Serikat, kerabat kerajaan, dan para artis. Setiap hotel Fairmont mencerminkan keanggunan dan keunikan yang melekat pada mereknya. Selanjutnya, struktur organisasi Hotel Fairmont. Struktur organisasi Hotel Fairmont umumnya mencakup beberapa departemen fungsi yang bekerja sama untuk menyediakan layanan dan pengalaman terbaik bagi tamu. Struktur organisasi tersebut melibatkan yang pertama, manajemen eksekutif, terdiri dari posisi seperti manajer umum, asisten manajer eksekutif, dan keuangan dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan tingkat tinggi dan manajemen hotel secara keseluruhan. Yang kedua, departemen operasional meliputi F&B, makanan dan minuman front of jet, dan housekeeping. F&B bertanggung jawab atas restoran dan pelayanan makanan. Front office bertanggung jawab atas check-in, out, dan komunikasi dengan tamu, dan housekeeping bertanggung jawab atas kebersihan kamar dan area umum. Yang ketiga, departemen penjualan dan pemasaran, termasuk penjualan kamar, manajemen acara, dan strategi pemasaran untuk mempromosikan hotel dan meningkatkan okupansi. Yang keempat, Departemen Sumber Daya Manusia, mengelola rekrutmen, pelatihan, dan manajemen staf untuk menjamin kelangsungan kualitas layanan. Yang kelima, Departemen Keuangan, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, penganggaran, dan pelaporan keuangan hotel. Yang keenam, Departemen Teknik dan Pemeliharaan, memelihara prasarana dan peralatan agar berfungsi dengan baik. Struktur organisasi ini dirancang untuk memastikan koordinasi yang baik antara berbagai bagian hotel, sehingga mereka dapat bekerja bersama-sama untuk memberikan pengalaman terbaik kepada tamu.
Nah, selanjutnya terdapat analisis kami mengenai SWOT pada Hotel Fairmont. Dimulai dari strength. Yang pertama ada inovasi. Hotel Fairmont mengembangkan inovasi dalam pengembangan dan peningkatan produk, menjadikannya perusahaan yang semakin berpusat pada produk. Yang kedua, adaptif terhadap perubahan. Hotel Fairmont semakin fleksibel dan adaptif terhadap perubahan yang tidak hanya mencakup perubahan administratif dan struktural saja, tetapi juga perubahan strategis. Melalui sikap adaptif terhadap perubahan, dapat dengan cepat merespons perubahan faktor bisnis eksternal dan varian lingkungan, memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan daya saing dan posisi kepemimpinan. Ketiga, proaktif dalam mengikuti tren konsumen dan perilaku pasar. Dengan fasilitas penelitian dan pengembangan yang kuat, hal ini memungkinkan perusahaan untuk memprediksi tren konsumen dan pasar di masa depan. Sebagai hasil dari sikap proaktif ini, hotel dapat mengembangkan berbagai rencana darurat yang memfasilitasi perencanaan strategis dan pengambilan keputusan serta implementasi strategis. Selanjutnya, weakness. Di weakness yang pertama ada sistem kompensasi Hotel Fairmont tidak memiliki sistem kompensasi yang transparan dan bonus serta promosi disesuaikan dengan tinjauan manajerial saja, yang seringkali mengarah pada nepotisme dan favoritisme dalam organisasi. Yang kedua, adanya pembatasan penggunaan pemasaran media sosial. Hotel Fairmont belum memanfaatkan pemasaran media sosial secara strategis dan sangat bergantung pada cara pemasaran tradisional. Akibatnya, perusahaan gagal mencapai penetrasi optimal dan juga gagal menciptakan hubungan yang valid dengan audiens target konsumen. Yang ketiga, adanya keterlambatan dalam layanan pelanggan. Hotel Fairmont hanya memiliki tingkat layanan pelanggan yang standar atau biasa-biasa saja, yang menyebabkan penurunan pengalaman pelanggan terhadap perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, opportunities. Yang pertama, pengembangan aliansi dan kemitraan strategis. Hotel Fairmont mengembangkan kemitraan dan usaha yang kuat dengan perusahaan lain, terutama untuk tujuan ekspansi. Hotel ini membantu memperluas target dan memperlancar proses pengelolaan resiko dan pemeliharaan biaya. Pada saat yang sama, hal ini memberikan perusahaan eksposur untuk mengejar pertumbuhan di masa depan. Yang kedua, memperkenalkan penawaran baru dan khusus untuk memperluas basis pelanggan. Hotel Fairmont memperkenalkan penawaran baru dan diskon khusus untuk memperluas basis pelanggan. Hal ini berlaku untuk produk yang sudah ada serta produk baru dari Fairmont. Ini menciptakan peluang bagi konsumen baru untuk mengunjungi hotel ini, memperluas pendapatan dan probabilitas perusahaan. Yang ketiga, fokus pada pemasaran BAS. Dengan menggunakan pemasaran influencer, serta dengan menciptakan taktik pemasaran viral, Hotel Fairmont juga dapat menciptakan dari mulut ke mulut yang positif dan memanfaatkan pemasaran yang menarik. Selanjutnya, trade. Yang pertama, persaingan yang tinggi. Hotel Fairmont memperluas target untuk menghadapi persaingan yang tinggi dari semakin banyaknya hotel lokal dan internasional di pasar industri. Yang kedua, volatilitas harga. Volatilitas harga yang tinggi dan fluktuasi perolehan bahan mentah yang berdampak besar pada jadwal operasi internal dan biaya dapat menjadi ancaman untuk Fairmont Hotel. 3. Produk bersifat meniru. Persaingan ini dapat dengan mudah meniru produk Fairmont yang menurunkan keunikan dan titik diferensiasinya, yang menyebabkan tingginya jumlah produk pengganti yang tersedia di pasar. Yang keempat, inflasi yang tinggi. Inflasi yang tinggi telah membatasi penjualan Hotel Fairmont. Pada saat yang sama, hal ini juga meningkatkan biaya menjalankan bisnis, yang menyebabkan dampak negatif kumulatif terhadap pendapatan dan probabilitas. Hotel Fairmont sangatlah memperhatikan kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerapan program pelatihan untuk karyawannya, khususnya untuk para pramusaji. Seperti pelatihan skill training, pelatihan ini sangatlah relevan dengan pekerjaan karyawan untuk memperlancar kegiatan operasional, seperti skill untuk menangani case complaint.
Lalu mereka juga melakukan pelatihan ulang untuk memaksimalkan skill yang sudah dimiliki karyawan mereka. Mereka juga melakukan pelatihan bahasa, khususnya bahasa Inggris, karena ini penting untuk membantu pekerjaan dan berkomunikasi dengan baik kepada tamu. Mereka juga memiliki team training, itu pelatihan yang sangat penting untuk memudahkan karyawan bekerja dengan tim dan memudahkan berkomunikasi dengan karyawan lainnya. Mereka juga melakukan technology training yang berkaitan dengan pekerjaan karyawan, seperti sistem Micros dan cara menggunakan EDC mesin untuk pembayaran tamu yang menggunakan kartu debit ataupun kartu kredit. Lalu mereka juga menggunakan sistem cross-function training untuk menambah wawasan atau skill karyawan, seperti skill untuk membuat minuman yang biasanya disajikan oleh seorang bartender. Namun, untuk penerapan training ini belumlah maksimal. Dan yang terakhir, mereka juga melakukan creativity training untuk meningkatkan kreativitas karyawan mereka dan memberikan peluang bagi karyawan untuk mengeluarkan gagasan yang berkaitan dengan pekerjaannya, serta meningkatkan karir karyawan. Hotel Fairmont juga menerapkan program unik dan efektif dalam manajemen SDM mereka, yaitu penentuan Best Employee of the Year. Program ini dirancang untuk meningkatkan dedikasi dan kinerja karyawan mereka, dan setiap departemen mengirimkan satu kandidat setiap bulan berdasarkan prestasi mereka. Kandidat tersebut diuji melalui presentasi dan dipilih satu kandidat sebagai Best Employee of the Month. Dan setiap tahun diadakan tes kembali untuk menentukan Best Employee of the Year. Dan kandidat yang terpilih dapat uang tunai dan voucher menginap dan dikirim ke Lombok untuk seleksi lebih lanjut dengan tim se-Indonesia.